Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kembali lagi dengan kita dari kelas 4A pada mata kuliah Teori Grup dengan dosen pengampu Dr. Rafiq Zulkarnain SPD FPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan atau akan menjelaskan sedikit mengenai materi notasi siklik. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu kali ya. Boleh di next teh? Nah, baik. Kami berasal dari kelompok 2 dan kebetulan saya sendiri ditugaskan sebagai moderator pada kelompok kali ini dengan nama saya Rian Setiawan. Lalu ada pemateri pertama Lutfi Rezi Mintarja. Halo Kang Lutfi. Dan lalu ada pemateri kedua ada Teh Wirda. Dan juga ada pemateri ketiga Teh Resa serta saya akan menjadi pemateri terakhir atau pemateri keempat, yaitu saya sendiri. Boleh langsung saja kita mulai nih ya teman-teman semua. Untuk yang pertama akan langsung dipaparkan oleh Kang Lutfi. Mangga Kang. Oke, baik. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang materi notasi siklik. Apa sih notasi siklik itu? Notasi siklik dalam konteks teori grup digunakan untuk mendeskripsikan rotasi atau permutasi elemen dalam suatu grup. Notasi siklik memiliki keunggulan teoritis karena sifat-sifat penting tertentu dari permutasi dapat dengan mudah ditemukan ketika notasi siklik digunakan dibandingkan dengan menggunakan permutasi itu sendiri. Boleh di next. Nah, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan permutasi berikut. Pada sigma dengan permutasinya yaitu 1 ke 4, 2 ke 5, 3 ke 6, 4 ke 1, 5 ke 3, dan 6 ke 2. Boleh di next. Kita masuk ke penyelesaiannya. Dapat lihat pada permutasi sigma dengan anggota tersebut bisa membuat pola atau cycle-nya atau sikliknya yang dapat kita gambarkan sebagai berikut. Pada soal tadi, angka 1 hanya ke 4 dan ke 4 hanya ke angka 1, tidak ke angka lain. Maka kita dapat tulis cycle-nya 1 ke 4 atau bisa dilihat pada lingkarannya sebelah kiri. Dan untuk yang lainnya, terdapat cycle lainnya yaitu 2 ke 5, 5 ke 3, dan 6 ke 2 lagi atau berputar. Sehingga dapat kita tulis pada cycle-nya pada lingkaran yang sebelah kanan. Maka dapat kita tuliskan sebagai dalam kurung 1, 4, dalam kurung 2, 5, 3, 6. Atau bisa ditukar atau dikomutatifkan. Pada notasi siklik yang didapat ini, kita dapat mengetahui ordernya yaitu 4 dengan cara mencari KPK antara jumlah cycle yang pertama dan kedua. Jumlah cycle yang pertama kan 2, 1 dan 4. Sedangkan cycle yang ke sebelah kanan atau yang kedua ada 4 anggotanya yaitu 2, 5, 3, 6. Maka dapat kita cari ordernya dengan mencari KPK 2 dan 4 yaitu 4. Boleh di next. Boleh di next lagi. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke baik, terima kasih Kang Rezi atas pemaparannya. Sekarang kita lanjut ke Teh Wirda. Mangga Teh. Baik, terima kasih kepada Kang Rian yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Jadi supaya kita lebih paham lagi tentang notasi siklik itu gimana, kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini ada permutasi gamma, yaitu 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 6, 5 dipetakan ke 5, dan 6 dipetakan ke 4. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, para matematikawan itu lebih memilih untuk tidak menuliskan siklik yang hanya memiliki satu entry. Jadi kita hanya menulis siklik yang
memiliki lebih dari satu entry. Gimana sih maksudnya? Jadi ketika ada elemen yang hilang dalam penulisan siklik, di mana elemen tersebut adalah dipetakan kepada dirinya sendiri. Nah, jadi permutasi pada gamma tersebut yaitu 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3, 4 dipetakan ke 6, 5 dipetakan ke 5, dan 6 dipetakan ke 4. Elemen yang dipetakan kepada dirinya sendiri yaitu ada 1, 2, 3, dan 5. Jadi elemen 1, 2, 3, dan 5 itu bisa kita nggak usah ditulis. Jadi yang ditulis hanya 4 dan 6, karena yang 4 itu dipetakan ke 6 dan 6 dipetakan ke 4. Itu akan berputar. Jadi dapat kita tulis gamma sama dengan 46. Boleh dilanjut? Nah, cukup sekian. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Yusda atas pemaparannya. Nah, nggak kerasa nih sekarang kita masuk ke dalam materi perkalian notasi siklik yang akan dibawakan langsung oleh Teh Resa. Mangga Teh Resa. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian notasi siklik. Definisinya di sini yaitu perkalian siklis dapat diperkenalkan dengan memikirkan siklis sebagai permutasi yang memperbaiki simbol apapun yang tidak muncul dalam siklis. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misal terdapat alfa sama dengan 1, 4, 3, 2 dan beta 1, 3, 2, dan 4. Kemudian kita kalikan alfa dan beta ini. Alfa dikalikan dengan beta sama dengan 1, 4, 3, 2 dikalikan dengan 1, 3, 2, 4. Nah, langkah pertama yaitu kita urutkan dari elemen yang terkecil ke elemen yang terbesar. Di sini elemen yang terkecilnya yaitu 1 dan elemen yang terbesarnya yaitu 4. Maka kita urutkan dalam bentuk matris 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu kita petakan ke salah satu elemen, boleh yang ini dulu atau yang ini dulu. Nah, kita petakan dulu ke 1, 3, dan 2, 4. Nah, sini 1 itu dipetakan ke 3, kemudian 3 dipetakan ke 1. Jadi sebaliknya ya. Di sini 2 dipetakan ke 4 dan 4 juga dipetakan ke 2. Nah, kemudian kita petakan dengan 1, 4, 3, 2. 1 ini dipetakan ke 4, kemudian 4 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2, dan 2 dipetakan ke 1. 1 dipetakan ke 4. Nah, jadi balik lagi. Nah, sehingga hasilnya jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4 akan menghasilkan 1, 2, 3, 4. Nah, atau bisa juga ditulis dengan seperti ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Teh Resa atas pemaparannya. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada contoh soal kedua, di mana pertanyaannya itu tentukan produk disjoint cycle dari 1, 2, 3, 5 dikali dengan 4, 1, 3. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan menulis bentuk dari 1, 2, 3, 5 serta 4, 1, dan 3 ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini yang pertama kita ubah adalah dari yang 1, 2, 3, dan 5. Nah, langkah pertama kita tulis di baris pertama itu urutan angka dari yang terkecil sampai terbesar yang ada di dalam soal. Nah, dari soal kan kita ketahui yaitu ada 1 sampai 5. Ada 1 sampai 5. Nah, kita tulis di baris pertama 1, 2, 3, 4, 5. Lalu langkah yang kedua, kita lihat ke soalnya, di mana urutannya itu 1 dipetakan kedua, kita tulis 1 dipetakan kedua, lalu di sini
2 dipetakan ke 3, kita tulis 2 dipetakan ke 3. Lalu di sini ada 3 dipetakan ke 5, berarti kita tulisnya 3 dipetakan ke 5. Dan terakhir kembali lagi, yaitu 5 dipetakan ke 1. Makanya dari itu di sini 5 dipetakan ke 1. Nah, untuk 4-nya bagaimana? Karena di dalam soal pertama ini tidak ada angka 4, ya, maka untuk 4-nya itu dia akan dipetakan terhadap bilangan itu sendiri. Maka dari itu 4 dipetakan ke 4. Nah, setelah kita memetakan yang pertama, kita lanjut ke yang kedua, yaitu yang 4, 1, 3. Mungkin boleh dibantu next, Teh Resa. Oke, nah di sini kita akan memetakan yang 4, 1, 3. Langkahnya sama. Untuk pertama, kita tuliskan terlebih dahulu angka terkecil sampai terbesar yang ada di pertanyaan, yaitu 1 sampai 5. Lalu kita lihat lagi ke soal, yaitu 4. Di sini 4 dia dipetakan ke 3. Maka dari itu kita tulis 4 dipetakan ke 1. Maka dari itu kita tulis 4 dipetakan ke 1. Lalu 1 dia dipetakan ke 3. Kita tulis 1 dipetakan ke 3. Lanjut di sini kembali 3 dia dipetakan ke 4. Nah, karena 2 dan 5 tidak ada di dalam 4, 1, dan 3, makanya untuk 2 dan 5 dia akan dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi 2 ke 2, lalu 5 ke 5. Nah, setelah kita memetakan kedua ini, kita bisa lakukan perkalian nih terhadap kedua matriks ini. Nah, caranya gimana? Boleh dilanjut ya di next. Oke, caranya itu kita melihat, cara pertamanya seperti biasa ya, kita susun kembali angka terkecil hingga angka terbesar, yaitu angka 1 sampai angka 5. Setelah kita susun angkanya, kita lihat nih di matriks yang kedua. Kita bisa anggap ini matriks yang pertama, ini matriks yang kedua. Nah, kita lihat di matriks yang kedua, 1 ini kan dia dipetakannya ke 3 ya teman-teman. Nah, kita lihat ke dalam matriks yang pertama, 3 ini dia dipetakan kemana? Ternyata 3 itu dia dipetakan ke 5. Maka dari itu untuk jawabannya 1 dipetakan ke 5. Nah, kita lihat lagi yang 2 sekarang, lanjut. Ternyata di sini 2 dipetakannya ke 2. Kita lihat di matriks pertama, wah ternyata di matriks yang pertama ini 2 ini dia dipetakan ke 3. Maka dari itu jawabannya 2 dipetakan ke 3. Nah, begitu seterusnya. Kita lihat 3 di sini dipetakan ke 4 dan 4 di sini dipetakan ke 4. Berarti jawabannya 3 dipetakan ke 4. Nah, yang selanjutnya di sini 4 dipetakan ke 1. Lalu kita lihat ke matriks yang pertama, yaitu 1 ini dipetakan ke 2. Maka dari itu 4 dipetakan ke 2. Nah, kita lihat yang terakhir nih, yang terakhir ini 5. Nah, ternyata 5 di sini itu dia dipetakannya ke 5 kan ya di matriks yang kedua. Nah, 5 ini pada matriks yang pertama dia dipetakannya ke 1. Berarti jawabannya benar. 5 ini dia dipetakan ke 1. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah selesai nih mengerjakannya. Cuman untuk menarik kesimpulannya itu boleh dilanjut Teh Resa. Yap, terima kasih. Untuk menarik kesimpulannya itu atau menarik jawaban akhir, kita lihat ke kolom matriks yang ketiga ini. Ya, ke kolom matriks yang ketiga ini kita lihat. Nah, di sini kita lihat 1 dia dipetakannya terhadap ya. Nah, di sini 1 dia dipetakan terhadap 5. Dan 5 di sini dia dipetakan terhadap 1. Karena dia sudah berulang, yaitu 1 ke 5, 5 ke 1, maka kita tulis
dalam bentuk kolomnya itu 1, 5 dalam kurung 1, 5. Lalu yang keduanya kita lihat 2 dipetakan ke 3, lalu 3 dipetakan ke 4. Nah, 3 dipetakan ke 4 dan ternyata 4 ini dia kembali, yaitu 4 dipetakan ke 2. Maka dari itu penulisannya itu 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, 4 ini kembali ke 2. Maka untuk jawaban akhirnya itu dalam kurung 1, 5, dalam kurung 2, 3, 4. Nah, mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Boleh di next teh. Oke, baik. Karena sudah habis nih materi terkait notasi siklik, mungkin sekian ya yang dari kelompok 2 kelas 4A dapat sampaikan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah eh, memaparkan materi nih dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih kepada para audiens yang mungkin nanti akan mendengarkan materi dari kita. Semoga penjelasan yang telah kita sampaikan dapat dipahami dan juga dapat membawakan berkah. Akhir kata dari kami, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.